Jadi menunggu sholat, setelah sholat, ya insya Allah tuh dapat pahala seperti orang yang menunaikan haji. Hadisnya riwayat Ahmad ya, dihasankan oleh sebagian ulama ya. Ini menjelaskan tentang keutamaan muadzin dan keutamaan menunggu sholat serta keutamaan sholat berjamaah. Jadi kita harus luruskan niat ya. Sekarang kita hadir tidak hanya ya tolabul ilmi atau melakukan kajian, tapi juga dalam rangka menunggu sholat supaya pahalanya berlipat ganda. Kemudian menunggu sholat ya, menunggu yang ditunggu ya adalah menunggu waktu terbit matahari ya. Jadi terbit matahari juga ditunggu ya, ditunggu kedatangannya. Dengan apa? Sama dengan duduk berzikir kepada Allah ya. Namanya sama, intidharus shalah ba'da shalah ya. Ini dijelaskan oleh Nabi ya, man sholat ya, siapa yang sholat al-ghoda, sholat subuh ya. Ini khusus sholat subuh ya. Man sholat al-ghoda, siapa yang sholat subuh fi jamaatin, berjamaah, terutama di masjid ya. Jadi di rumah bisa berjamaah ya. Tapi rata-rata ibu-ibu itu sholatnya di rumah atau di masjid? Di rumah. Berjamaah atau tidak? Tidak. Sayang kalau tidak berjamaah. Ya. Makanya bisa Bapak setelah ngimamin sholat di sini, pulang di rumah, ngimamin istri dan anaknya. Ya. Kenapa? Man sholal ghoda, siapa yang sholat subuh fi jamaatin, sholatnya berjamaah. Ya, terutama di masjid. Tsumma qa'ada, kemudian dia duduk, ya, tidak pulang. Ya. Untuk apa? Yazkurullah, untuk berzikir kepada Allah. Hatta tatlu asyamsu, sampai terbit matahari. Silakan nanti cek terbit matahari jam berapa tuh, cek ya. Tsumma shalah, kemudian ya tunggu beberapa menit ya untuk melaksanakan sholat. Enggak banyak, rakaat ini, sholat 2 rakaat ya. Di sini dituntut kesabaran ya. Kesabaran. Kalau tidak sabar pengennya pulang melulu ya. Pengen punya pulang, apalagi pengantin baru ya. Kemudian kanat lahu ya, adalah baginya ka'ajri hajjatin wa umratin tamatan ya. Adalah baginya seperti pahala haji ya dan umroh yang sempurna. Kalau tadi kan seperti pahala haji, itu hadisnya hasan. Kalau ini seperti pahala haji dan umroh. Orang yang sholat subuh berjamaah, kemudian duduk berzikir sampai terbit matahari, kemudian sholat 2 rakaat, adalah baginya seperti pahala haji dan umroh yang sempurna. Artinya apa? Islam itu selalu ada solusi. Islam itu selalu ada alternatif. Karena tidak semua orang bisa haji ya. Tidak semua orang bisa umroh. Apalagi sekarang ya. Jangankan yang gak punya duit. Yang punya duit juga harus nunggu. Berapa tahun nunggunya tuh? Iya kan? Ya. Jadi kalau kita daftar sekarang, kira-kira bisa haji gak? Gak bisa. Makanya ada alternatifnya ya. Jadi ada amalan yang kalau kemudian kita lakukan, maka kana lahu ka ajri hajjatin wa umratin tamatan, adalah baginya seperti pahala haji dan umroh yang sempurna ya. Jadi hajinya tuh ya bukan hak, tapi ha kan 3 kali ya. Ya, 3 kali kan, yang sempurna ya. Ini hadisnya riwayat Tirmidzi ya. Dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, dihasankan oleh Al-Munzir kemudian dan Syekh bin Baz, serta dinilai hasan li ghairihi oleh Albani dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib nomor 469. Jadi para ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan hadis ini dhaif. Ada yang mengatakan hadis ini hasan, ada yang mengatakan hadis ini hasan li ghairihi, ada yang mengatakan hadis ini sahih.
Yang mengatakan hadis ini hasan adalah Al-Mundhiri, kemudian Syekh bin Baz. Sedangkan Syekh Albani mengatakan di satu kitab hasan li ghairihi, di kitab yang lain sahih, di kitab lain hasan. Nah, ini luar biasa ya. Ini kajiannya usul mustalah hadis ya, atau ilmu hadis ya. Jadi tidak bisa dijelaskan di sini ya. Kemudian menunggu yang ditunggu adalah menunggu masuknya waktu Jumat ya. Dengan apa? Dengan sholat 2 rakaat, kemudian sholat 2 rakaat, kemudian sholat 2 rakaat, kemudian sholat 2 rakaat, kemudian sholat 2 rakaat. Kemudian kalau khatib sudah naik mimbar, berhenti itu ya. Ya. Itu disebut apa? Sholat intidor. Ini perlu tahu nih. Ada intidorus sholat ba'da sholat, menunggu sholat setelah sholat, tapi tidak sholat, dinilai sholat selama menjaga wudhu ya. Tapi ada sholat intidor, sholat untuk menunggu khatib naik mimbar. Jadi kalau kita datang jam 11 tuh kan, berapa rakaat tuh? 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam tuh. Apalagi yang datangnya jam 10 misalkan. Ya, atau datangnya setengah 12, sholat 2 rakaat, sholat rakaat ya. Ini bukan sholat qobla Jumat, bukan, tapi sholat intidor namanya, sholat menunggu khatib naik mimbar. Dan ini disabdakan oleh Rasulullah, maniktasala, siapa yang mandi yaumal jumu'ati, pada hari Jumat tuh. Jadi hari Jumat itu wajib mandi ya, kecuali yang sakit. Tapi mandinya gusla janabah, seperti mandi junub ya. Ada yang belum tahu mandi junub? Mandi setelah bercampur dengan istri ya. Ya berbahagialah bagi yang masih punya istri. Ya. Jadi mandinya itu seperti mandi junub ya, mandi setelah berhubungan. Jadi pertama cuci tangan ya, cuci tangan sampai telapak tangan 3 kali, kemudian mencuci kemaluan. Mencuci kemaluan, setelah mencuci kemaluan berwudu ya, seperti wudu untuk sholat. Tapi ya, jangan cuci kaki ya, cuci kakinya belakangan. Setelah itu kemudian diguyur kepala 3 kali, kemudian mandi seperti biasa ya. Nah terakhir ditutup dengan mencuci kaki, diawali dengan bismillah ya, ditutup dengan syahadatain kan gitu ya. Nah itu makanya ulama di antaranya ada yang menafsirkan bahwa disunahkan hari Jumat itu berhubungan dengan istri. Supaya apa? Supaya yang mandi bukan suaminya doang, istrinya juga ikut mandi kan gitu ya. Iya. Jadi itu disunahkan. Nah, apalagi ada hadis yang ekstrim, tapi ternyata hadisnya maudhu, hadisnya palsu. Jadi siapa yang berhubungan dengan istri malam Jumat, dia sama dengan membunuh bro 70 atau berapa ya itu. Tapi setelah dicek hadisnya maudhu ya, hadisnya palsu ya. Tapi ada orang yang memaknai secara implisit, secara tersirat. Jadi Nabi mengatakan siapa yang mandi pada hari Jumat seperti mandi junub, nah berarti dibalik itu ada makna tersirat ya. Jadi hari Jumat itu malam Jumatnya ya disunahkan untuk apa? Untuk berhubungan dengan istri. Tsumma roha